Kalau kurangin apa nanti lelekan oh yang bawah alim dulu dua belum mau kita ya tiga kalau mau buat pada tembak dalam ada lampunya, ada penghubung, ada ini. Lima. Karena lampu dua itu. Oh ada apa? Iya. Iya. Kita tuan dari mana? Kita tuannya mau ada. Orang. Lampu doang. Iya lampu doang. Soalnya paling ke lampu. Soalnya paling ke lampu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati bapak-bapak serta saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam walaupun dibarengi dengan hujan yang turun, alhamdulillah Allah masih kasih taufik kepada kita untuk melaksanakan thalabul ilmi. Di mana thalabul ilmi itu salah satunya adalah rihlatul iman, rihlatul mujahadah. Rihlatul iman, thalabul ilmi itu perjalanan yang berlandaskan iman. Kalau tidak ada keimanan, nggak mungkin kita berangkat untuk menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang berkontribusi terhadap keagamaan kita. Ilmu yang ada kontribusi terhadap ibadah kita. Salah satunya yaitu ngaji pada malam hari ini. Alhamdulillah yang dikaji sama kita kitab Qomit Tughyan yang menjelaskan tentang masalah cabang iman. Ini ada kontribusinya terhadap agama kita terutama. Selain ilmu yang kita tahu bahwa ilmu yang berkontribusi terhadap agama adalah ilmu syara. Nah ilmu ini Pak, belajar ilmu atau belajar pelajaran ini ada beberapa macam hukum. Yang pertama ada yang hukumnya fardu ain. Apa itu yang hukumnya fardu ain? Ilmu yang bisa tegak ibadah kita. Ilmu rukun Islam. Satu, ilmu syahadat. Nah ilmu syahadat nanti dikemasnya dengan ilmu kalam, dengan ilmu tasawuf. Sebab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah isinya itu persaksian. Kalau persaksian kudu kerasa minimal. Gitu. Namanya juga persaksian. Saya bersaksi si Jayad mati. Nah itu kan namanya bersaksi, bisa melalui indera penglihatan, bisa melalui indera pendengaran.
Nah, kalau kita bersaksi bahwasanya Allah adalah utusan kita, indera yang mana yang menjadi saksi bahwa Allah adalah Tuhan kita? Mata nggak mungkin bisa lihat Allah. Sebab kenapa? Sebab Allah maha dekat. Allahu aqrabu ilal abdi min hablil warid. Allah lebih dekat terhadap hamba, itu lebih dekatnya itu lebih dekat daripada urat leher sama lehernya. Gitu. Coba buku buku yang di luar tubuh kita, kitab nih, kita bisa baca ini buku, bisa baca ini kitab lantaran ada jarak sekitar 5 cm, 10 cm baru bisa baca. Coba itu kitab kita tempelkan depan mata kita, bisa baca apa ora? Bisa lihat apa ora? Kagak mungkin bisa lihat. Kenapa? Segitu dekat, tapi dekatnya masih ada jarak, masih terpisah sama anggota kita. Sedangkan Allah mah lebih dekat daripada urat leher sama lehernya. Gitu. Mana mungkin Allah bisa terlihat oleh mata kita? Satu, buku dideketin dari dari mata kita udah kagak bisa kelihatan. Atau belah sininya lagi di mata kita ada item-itemnya, bisa kita ngelihat item-iteman yang ada di mata. Begitu, kagak bisa. Atau kalau kita nangis keluar air mata, bisa kita ngelihat air mata kita? Kagak bisa. Rambut, beda rambut atau yang ada jauhan bisa ngelihat rambut kita? Kagak bisa kita ngelihat rambut kita sendiri. Segitu masih ada jarak. Bagaimana Allah yang udah nggak pakai jarak lagi dengan hambanya, nggak mungkin kelihatan. Jadi persaksian bahwasanya Allah Tuhan kita ini bukan dipandang oleh mata, tapi ditekadkan, diyakini dengan hati. Nah, untuk menekadkan Allah adalah Tuhan kita, tiada Tuhan yang wajib disembah terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa digalihnya dengan ilmu. Namanya ilmu kalam, ilmu aqaid. Itu namanya fardhu ain, Bapak. Kagak boleh ora, kagak bisa kalau kita ngaku umat Islam ilmu kalam kagak ngerti. Gitu. Kagak bisa, kagak kaci fardhu ain. Namanya fardhu ain mah bukan fardhu yang bisa diwakilin sama orang. Ditinggalkan dapat dosa, dikerjakan dapat pahala. Nah, itu namanya fardhu ain. Mana seperti belajar wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat sampai mutakalimah. Nah, itu mah kudu kita pelajarin. Bukan cuma kita apalin. Mudah-mudahan kita panjang umur, terus semangat kita ditambah-tambah oleh Allah Ta'ala, ya nanti kita pelajarin sedikit-sedikit tentang masalah ilmu kalam. Itu pemaknaan daripada sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Sekarang mah asal doyan dulu bae ngajinya. Yang kedua, ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu haji. Itu hukumnya fardhu ain. Kagak kaci orang kagak bisa tata cara sholat. Begitu. Walaupun ibaratnya kita nih sholat tanpa ilmu. Sholatnya tibang ikut-ikutan doang. Orang nonggeng kita nonggeng, orang sujud kita sujud, orang berdiri kita berdiri gitu. Orang madep ngulon kita ngadep ngulon. Sholatnya teh lantaran sholat ikut-ikutan, sholatnya tuturut munding bahasa Sundanya mah. Walaupun gerakannya benar, walaupun ngarah ke kiblatnya benar, walaupun toharohnya benar, tapi tidak berlandaskan rumus, tidak berlandaskan teori, hukumnya batal sholatnya. Gitu. Contoh, kita sholat madepnya madep ngulonnya geser dikit ke kanan, rada nyerong kedikit ke sebelah kanan. Kalau dibentangkan tali umpamanya dari sejadah kita sampai ke Ka'bah, lempeng itu sejadah kita sama Ka'bah. Kalau dibentangkan tali, seandainya dibentangkan tali, itu sholat kita benar madhab Ka'bah, benar madhab kiblat, tapi kita ngadep kiblatnya bukan berlandaskan ilmu, tapi berdasarkan kali-kali ini mah benar.
Atau orang-orang juga madhabnya madhab itu madhab ngulon mengsong dikit, gue mau ngikut-ngikut be gitu. Seandainya ada benang yang panjang dibentangkan dari sejadah kita ke Ka'bah, benar itu madhabnya, sholatnya madhab kiblat, tapi berlandaskan bukan landasan ilmu, sholatnya batal. Nah yang begitu mah hukumnya fardu ain, kagak boleh kagak, selagi kita ngaku umat Islam kudu mau melajarin tuh ilmu sholat, ilmu syarat sholat, ilmu rukun sholat, ilmu pembatalan sholat. Kudu tahu, pelebah kesitunya mah murunan zakat, terus puasa. Nah itu kudu kita pelajarin bapak-bapak. Gitu. Buat ngaji yang kayak begitu, di usia otak produktif sekitar umur 18 sampai 20 tahun itu mungkin butuh mesantren sekitar 2 tahun, 3 tahun. Gitu. Yang ngajinya tuh otentik, ngajinya tuh benar gitu. Dalam sehari itu ada 4 kali ngaji, ada 3 kali ngaji. Itu buat bisa ilmu kayak begitu ibaratnya kudu belajar 3 tahun 2 tahun. Nah kita mah alhamdulillah ngaji begitu udah 5 tahun tapi seminggu sekali kita mah. Jadi kalau di jumlah jam lema sama orang mondok paling juga ya setahun gak belum gitu. Makanya jangan berhenti ngaji gitu. Itu mah ini mah kita ngaji ke sini ya, kesatunya mah emang tujuan lillahi ta'ala, litolabi ridhoillah, buat cari keridhaan Allah, ngilangkan kebodohan. Yang ketiganya mah itu niat kita ngiparatin dosa waktu kita masih muda, mengapa kita lalai kagak mau belajar gitu. Begitu. Tapi kalau giliran ada tabligh akbar mah rame. Acara muludan mah rame, Islam ini rame. Yang ceramahnya tile, kiai-kiai kondang mah rame yang ceramah. Cuman yang dibahas lagi pengajian kayak begitu mah lagi acara muludan, lagi acara Islam, mungkin yang dibahas bukan hukum yang fardu ain. Ngajinya mah paling 20%, 80%-nya mah ya begitu be. Ngebahas yang kira-kira ngehibur orang. Ya namanya juga itu mah dalam rangka iproh, dalam rangka pesta itu. Acara muludan, acara Islam itu mah pesta itu mah. Ngundang kiai dari jauh begitu, datang rame-rame orang. Tapi giliran ngaji mingguan di kampung sendiri yang hadir berempat, berlima, berenam, kemana yang lain? Nah yang begitu kagak bisa hilang dosanya kecuali tobat. Tobat itu mah. Ya. Orang kagak bisa ibadah berlandaskan ilmu, kagak bisa sholat berlandaskan ilmu, kagak bisa menguasai syarat-syarat sholat berlandaskan ilmu. Kemudian dia kagak mau ngaji, kudu tobat. Begitu. Dosa itu mah. Dosa gede, hati-hati. Datang ke acara muludan kagak wajib. Datang ke acara Isra Mi'raj kagak wajib. Ada muludan di kampung anu kita nyorok, datang ke tempat begitu kagak wajib. Sebatas sunnah itu mah dikerjakan dapat pahala, kagak dikerjakan kagak dosa. Tapi ngaji mingguan yang bahas kitab fikih, yang bahas kitab tauhid, yang bahas kitab tasawuf kagak kita datengin, tobat. Tuh. Doraka, dosa. Gitu. Mohon maaf gitu, bukannya lagi mempromosikan ngaji malam Kemis, ngaji malam Jumat di Kampung Jeletreng. Itu mah pilih be mau yang malam Kemis ke malam Jumat, kagak datang dua-duanya, tobat. Gitu. Sebab ngaji itu mah hukumnya fardu ain, Bapak. Nah, ada lagi yang ngaji hukumnya fardu kifayah, belajar yang hukumnya fardu kifayah. Mana yang hukumnya fardu kifayah? Yaitu ibadah yang ilmu yang sifatnya bisa diwakilkan sama orang, ilmu kolektif. Dalam satu kampung cuman ada yang paham satu orang, gugur tuh dosa orang satu kampung. Begitu. Mana ilmu yang ada kontribusi untuk kesempurnaan agama. Begitu. Contohnya mana? Contohnya ilmu nahu, ngaji sorok, ngaji tafsir, ngaji hadis. Nah yang begitu mah hukumnya fardu kifayah. Begitu. Ngaji tafsir hukumnya fardu kifayah, ngaji nahu hukumnya fardu kifayah, ngaji sorok hukumnya fardu kifayah. Begitu. Fardu kifayah.
Ngaji tajwid hukumnya fardu kifayah, belajar tajwid hukumnya fardu kifayah, tapi makekan tajwid untuk baca Quran sehari-hari hukumnya fardu ain. Sedangkan dari mana kita bisa makekan tajwid kalau kagak belajar tajwid? Atau hukum tajwidnya juga jadi fardu ain, belajarnya juga belajar tajwid. Sebab baca Quran hak-hak huruf mal bakal bisa tepat kalau kita kagak ngaji tajwid. Begitu. Itu ilmu yang ada ilmu yang untuk penyempurnaan agama, bukan pokok agama. Nah itu Pak bukan cuma ilmu ngaji doang, ilmu ngejahit umpamanya. Nih begini, agama Islam nyuruh kita sholat syaratnya kudu nutup aurat pakai pakaian. Begitu, kecuali kita mau pakai daun nggak apa-apa, kan kita nutup aurat pakai pakaian. Nah sedangkan pakaian yang buat nutup aurat kagak bisa jadi kalau kagak ada tukang jahit. Nah ilmu ngejahit kudu ada itu yang bisa satu mah, sebab ilmu ngejahit untuk kontribusi agama hukumnya fardu kifayah. Ilmu matematik ada kontribusinya buat agama fardu kifayah, ilmu pertanian ada kontribusinya buat ibadah atau buat agama, itu juga hukumnya fardu kifayah. Begitu. Jangan kita punya pendapat yang penting mah ngaji yang penting mah ilmu agama, IPA, IPS, matematika, ilmu konstruksi, ilmu segala macam kagak penting itu mah, yang penting mah lu bisa ngaji. Nah ini mah namanya pendek berpikir. Begitu. Sedangkan kiai yang ngomong begitu ngajinya pakai kitab. Kitab dibuat dari kertas. Kertas dibuat dari kayu. Kayu kudu diolah, ngolahnya pakai mesin, yang bikin mesin insinyur. Bukan lulusan pesantren. Insinyur, ahli mesin, ahli bikin kertas, begitu. Jadi seakan-akan dia tidak mengenyampingkan pelajaran-pelajaran yang bukan ilmu agama. Kudu baik mentingkan ilmu agama, sekolah mah kagak penting, kuliah mah kagak penting, belajar ilmu yang lain di luar ilmu agama mah kagak penting. Itu mah sama juga dia ngejilat air ludah sendiri. Begitu. Dia haji pakai pesawat, dia baca kitab haji onam lah. Baca kitab kan kitabnya juga terbuat dari apa? Dari kertas. Begitu. Terus lagi kita mual ada kalau kagak ada percetakan. Nah ilmu percetakan boleh kuliah, bukan boleh pesantren. Tukang pesantren kagak ngerti nyetak kaca. Begitu. Jadi jangan pakem kita. Nah itu nuntut ilmu ya, rihlatul iman. Kalau kagak ada iman mah jangankan hujan Bapak, penter juga mau berangkat. Begitu. Jangankan sakit, sehat juga mau berangkat. Rihlatul iman, rihlatul mujahadah, perjalanan memerangi hawa nafsu. Sebab ngaji mah lebih berat daripada sholat. Gitu. Biar kata ngaji bisa bari nyender, biar kata ngaji bisa bari ngopi ngerokok, tapi yakin ngaji mah lebih berat daripada sholat. Makanya almarhum guru saya Abuya, seandainya sholat bisa diganti sama ngaji, Abuya memilih ngaji lah daripada kudu sholat mah. Sebab mengapa? Sholat mah biar bentaran doang, pikiran kita kemana-mana. Begitu. Lagi sholat mikirin di pasar, pas rakaat pertama mikirin di pasar, udah nyampe di pasar bukan balik lagi, eling dia lagi sholat, diterusin segala beli peda, segala beli cabe, begitu. Diterusin sama kita mah ngebayanginnya. Bukan pas lagi sholat ingat ke pasar langsung buru-buru eling, astagfirullah lagi sholat. Begitu. Orang kita mah kita terusin sampai kebeli cuek-cueknya kita mah. Gitu. Kita pikirinnya. Nah, rihlatul mujahadah. Sholatnya biar kata bentaran gak 5 menit, Pak. Biar kata tuh sholat dari Allahu Akbar sampai salam kita orang ngerti pisan artinya apa. Tetap baik masih entengan sholat daripada ngaji. Sebab ngaji mah bener-bener Pak ngelawan hawa nafsunya.
Satu jam setengah 9 mah apalagi hujan begini enak banget Pak ngopi di rumah. Begitu. Enak banget dah bari selonjoran ngopi di rumah daripada kudu ngaji. Begitu. Belum lagi hujan kita kudu berangkat. Begitu. Belum lagi apa? Kadang-kadang pematerinya yang orang kita resepin. Begitu. Misalkan di satu majelis pematerinya ada 3 kiainya. Salah satunya orang kita resepin, kan awang-awangan ngedengerinnya ga. Awang apalagi siapa yang ngisi itu? Ustadz Anu lah, awang-awangan berangkatnya. Tuh, orang berangkat kalah sama hawa nafsu. Gitu. Sebab ngaji mah mau siapa kayak ngomong, bahkan salahnya pun itu pemateri salah, tapi kita mau dengerin dapat pahala. Begitu. Ya kita udah dewasa ini. Kalau salah benar juga bisa kita tanyakan lagi. Bisa kita tabayun lagi, bisa kita diskusikan lagi, bisa kita bundang bandingkan lagi. Tapi daripada kudu komentar pendapat aduh mau begini pendapat beri orang mau ngaji mah atau mendingan ngaji. Begitu. Mendingan ngaji. Tuh. Mujahadah lawan hawa nafsu berat Pak ngaji mah. Gitu. Paling berat ngaji mah di kalangan ustadz, di kalangan kiai paling berat ngaji. Mengapa? Lantaran dia mah rumasa udah bisa. Gue mah udah bisa ngaji, ngapain gue kudu ngaji lagi? Kalau gue bukan pematerinya mau berangkat gue mah ngapain? Ngaji mah bekal yang bodoh. Ustadz montong ngaji, kudunya ngajar. Gue mah kalau misalkan bukan gue pematerinya mau berangkat. Nah, paling gede mah setan adanya di ustadz. Gitu, bukan di orang bodoh, bukan. Paling kuat-kuatnya setan ada di ustadz, paling gede-gedenya sombong ada di ustadz. Biar kata orang ada bandanya, sombongnya mah gede. Ustadz mah biar kata hidupnya orang punya banda, tapi nafsunya gede, tapi sombongnya gede. Itu ngaku alim, kagak mau ngaji. Gitu. Kagak mau ngaji. Ustadz tuh bukan semua ustadz oknum. Ya ustadz juga banyak yang bener mah, banyakan yang bener daripada yang ora mah. Ini oknum kadang-kadang ada baik begitu. Jadi ada sebagian ulama saya lupa yang ngomong yaitu sombong paling gede adalah pada orang alim. Nah, orang alim yang sombong bukan jadi pewaris nabi, tapi pewaris iblis. Sebab iblis bukannya makhluk bego, iblis pinter iblis. Orang ngajarin malaikat juga 7.000 tahun. Iblis tuh Pak. Ya buat malaikat yang bodoh kan malaikat ada yang ada yang jenderal, malaikat jenderal mah 10. Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul As itu mah malaikat jenderal itu mah. Ini mah malaikat pion. Nah, itu yang ngajarin iblis, Pak. 7.000 tahun. Jadi iblis mah udah jadi kiai 7.000 tahun dulu sebelum tercipta Nabi Adam. Ngajarin malaikat. Bukan ngajarin manusia lagi, bukan ngajarin malaikat diajarin sama iblis. Kurang alim bagaimana, tapi semenjak diciptakannya Nabi Adam alaihi salam muncul bahwa ibadah iblis yang sekian ribu tahun ternyata kagak ngebuahkan apa-apa kecuali ujub. Nah, tuh Pak. Jadi kalau ibadah kita rasa udah banyak, sholat kita rokaatnya udah banyak, puasa kita harinya udah banyak, begitu, sedekah kita jumlahnya udah banyak, tapi masih ada bibit ujub, belum jadi ibadah kita. Suatu saat bakal kepleset kayak iblis. Biar kata ribuan tahun tuh iblis jadi kiainya para malaikat, ngaji sama malaikat, jadi gurunya para malaikat, ibadahnya bisa dari bumi sampai ke langit, mabur iblis mah. Tapi ada titik ujub di situ. Nah, pas terciptanya Nabi Adam baru ketahuan iblis ada penyakit ujub. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Itu kata iblis. Makanya iblis mah disuruh sujud, disuruh menghormat ke kanjeng Nabi Adam kagak mau. Begitu. Lantaran satu, iblis mah lebih alim, iblis mah lebih tua, iblis mah tercipta dari api. Begitu. Nah, ada ustadz, ada kiai kagak mau ngaji, itu masih bukan warasatul anbiya dia mah, tapi warasatu iblis. Anak buahnya iblis, kagak mau ngaji.
begitu. Ngaji, ya Pak. Ustadz baik kagak mau ngaji, anak buah iblis, apalagi bukan ustadz kagak mau ngaji, anak buah siapa tuh? Anak buah setan, Pak. Begitu, ngaji. Alhamdulillah, itu rihlatul mujahadah, perjalanan melawan hawa nafsu. Gitu. Pak, gampangan ngajak orang sholat. Benar. Bang, sholat yuk, gampang daripada ngajak orang ngaji. Biar kata ngajinya enak di sono mah nyantai, orang banyak basa-basi, orang banyak sambutan di sono mah ngajinya juga. Langsung datang ngopi, langsung ngaji. Kagak banyak sambutan, kali ada pembacaan tilawatil Quran kagak ada, sambutan RT RW orang ada, pembawa acara juga orang ada di situ. Datang prak langsung ngaji baik. Begitu, langsung ngopi, ngerokok gitu, ngajinya juga nyantai banget. Menyerande mau apa, mau nanya di tengah-tengah juga nggak jadi masalah, tetap baik ngajakin begitu mah susah. Orang ada yang mau susah. Gitu. Kita lanjutkan pelajarannya. Wahbub li ahli din rudda salamahum udan namardo sholli mauta aslamu. Wahbub lan mika demen sira li ahli dini maring ahli agama ruda ngajawab sira salamahum ing salam ahli din udanna ngalayat demenan sira mardo ing pirang-pirang wong kang gering sholli nyolatan sira mauta ing pirang-pirang wong kang mati aslamu kang Islam mauta. Zakaron nazimu nutur kinazim pihadal baiti ing dalam iki bait arba asuabin ing papat pirang-pirang cabang payuqalu mangka dan ucapkan ala tartibima ing atase ngaruntut kene barang sabako kang bus dingin ma wasyubatul hadiyatu wasitun utawi cabang iman kang kaping 60 iji iku hubu ahli din mika demen ing ahli agama. Jadi cabang iman yang ke-21, yang ke-61 apa? Hubbu ahli din. Cinta terhadap sesama saudara yang muslim. Jangan ada benci. Ya kita mah kadang-kadang suka apa disebutnya tuh? Suka tojaiyah kita mah. Suka kagak akur antara doa dan laku lampah sehari-hari. Beres sholat baik kita udah baca astagfirullahaladzim li wali walidaya 1. Saya minta ampun kepada Allah li atas dosa-dosaku. Untukku maksudnya. Wali walidaya dan kedua orang tuaku. Wali walidaya wali ashabil hukukil wajibati alaya dan saya minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa orang yang memiliki hak terhadap saya. Kalau kita punya salah sama orang terus kita kagak sanggup minta maaf, kita zalim sama orang kagak bisa minta maaf, kagak sanggup minta maaf, kagak sempet minta maaf, itu kita udah tebus kesalahan kita dengan membaca wali ashabil hukukil wajibati alaya setelah kita sholat. Begitu. Sebab kata sebagian ulama, ini mah bukan Al-Imam Nawawi, bukan kata sebagian ulama. Kan sebetulnya kalau kita punya dosa yang berkaitan dengan hakul adami, maka kudu minta halalnya sama yang bersangkutan. Begitu. Minta ridhonya, minta maafnya terhadap orang yang bersangkutan bitafsili bari dirinci. Misal kita habis ngomongin tetangga, terus kita sadar bahwa ngomongin tetangga itu salah, kita insaf, bagaimana tobatnya? Minta maaf sama tetangga kita tuh yang kita omongin teh, bari dirinci. Dirincinya sebutin, itu kita pas ngomongin dia, ngomongin apa baik. Begitu kata Imam Nawawi. Walaupun kalau kita mau orang sanggup begitu. Malah kita mah
kayak bener tapi salah nyusun bahasanya. Apa kalau lebaran? Bang, maafin ya kalau kita punya salah. Kalau orang salah udah dumuk sih kita mah. Udah jelas punya salah sama dia, tapi suka dikemas sama bahasa, bang maafin ya kalau saya banyak salah. Kalau itu sombong itu. Sekilas maromannya kayak benar, tapi salah begitu. Kalau orang rumah saat itu begitu. Itu yang benar pak gimana? Bang maafin kesalahan-kesalahan saya ke abang. Begitu. Bukan bang maafin ya kalau saya punya salah, bukan. Bang maafin segala kesalahan saya ke abang. Begitu kudunya. Bukan kalau lagi minta maaf gak orang aku kita mah. Ngomong kalau apa orang aku namanya. Gitu. Kayak benar tapi salah kita. Iya. Ya kan kalau mah seandainya ya seandainya maupun umum namanya. Tahu punya salah tahu orang begitu. Gue banyak salahnya. Begitu. Kayak benar itu ngomong. Padahal masalah kudunya bang maafin saya. Saya banyak salah sama abang. Begitu. Ditanya sama salahnya apa bae bang? Oh itu kemarin ngomongin abang kemarin. Bagaimana ngomonginnya? Nah itu kalau pakai pendapat Imam Nawawi mah kudu begitu. Kudu dirinci. Kalau kita habis ngomongin dia kemarin, bagaimana ngomonginnya coba? Monyongnya bibir praktekin begitu. Bisik-bisiknya praktekin. Nah kita mau orang sanggup. Nah kadang-kadang kalau orang sanggup begini mah, kita pakai kaul yang kedua pak, kaul yang lebih enteng. Kalau abang kagak sanggup, minta maaf ke orang bersangkutan pada dirinci, cukup be ngakunya maka Allah. Gitu. Ngakunya ke Allah. Orang sanggup kita makanya kita disebut jantan ya bukan. Ngomongin di belakang mau meni paseh kita mah paseh banget ngomongin di belakang. Jangan depan orangnya disuruh ngerinci mau orang berani gini kan. Apa takut selek teh takut berantem teh takut kagak maslahat teh begitu. Nah, wali ashabil hukul alaya itu kita pakai pendapat ulama ngaku ke Allah, minta dipanghampurakeun, minta diampuni dosa orang yang punya hak terhadap kita. Begitu. Adapun kalau kita punya nyali yang gede mah, saya juga udah punya nyali gede begitu mah. Ya ngaku sama orangnya gitu, sebutin dosa-dosa kita, ngegibah teh apa bayang diomongin gitu. Begitu. Satu, li ashabil hukukil wajibati alaya wali masyayikhina tuh kita mah tiap habis sholat juga ya Allah ampunin dosa guru-guru saya. Wali masyayikhina guru-guru saya. Guru yang mana ini? Ya yang disebut man 'allamaka walau harfan wahidan namanya guru mah. Orang yang ngajarin kamu walaupun satu huruf. Tadinya kita kagak tahu alif, tahu gara-gara diajarin sama dia walau harfan wahidan guru kita. Gitu. Terlepas apa dia tadiannya sama teman kita. Dia mah teman kita, main sama kita, tapi kita pernah ngambil satu ilmu dari dia itu walau harfan wahidan. Man 'allamaka walau harfan wahidan. Orang yang ngajarin kamu walaupun satu huruf, nah itu namanya guru walaupun teman. Gitu. Wali masyayikhina, kita doain guru-guru kita tuh diampunin. Sebab kalau kata saya mah tidak ada yang lebih spesial, tidak ada yang lebih berarti kecuali pengampunan. Ya Allah, saya mah sholat ratusan rakaat ibarat kata. Ya Allah, saya mengaji bari hujan-hujan, bari berejem-ejem kaki, ama menapanya pantat panas, kaki pegel, pala puyeng, mata ngantuk saya jalanin. Ya Allah, saya mah kagak minta apa-apa ya Allah, cuman satu yang saya minta maaf, pengampunan. Cukup kita mah. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, cukup kita mah kagak disiksa di neraka juga, ontong pengen ngarep-ngarep masuk surga. Cukup kagak dimasukin ke neraka gak? Gitu. Udah luar biasa. Udah beruntung banget kagak dijebloskan ke neraka. Bagian orang masuk surga ya. Gitu. Makanya kagak ada yang lebih berarti bagi kita kecuali pengampunan. Allah mah cuma nyiapkan dua tempat. Satu surga, satu neraka. Ya kalau orang masuk neraka ya mau di mana? Ya pasti di surga gitu. Wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang
yang muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan tuh Pak, habis sholat baik kita mah itu mah udah jadi bacaan kebiasaan. Udah jadi bacaan rutin kita tuh, wali jami'il muslimin wal muslimat, mau lagi tahlilan, mau habis sholat, mau lagi doa apapun, pasti wali jami'il muslimin wal muslimat pasti kita baca baik. Cuman lafaz wali jami'il muslimin wal muslimat itu kontradiksi dengan laku lampah kita, dengan praktek kita sehari-hari. Habis sholat mah minta sama Allah supaya saudara seiman, saudara seagama diampunin, tapi hati mah masih ada dendam baik. Gitu. Tapi hati mah kadang-kadang suka masih julid baik, masih doyan ngomongin dia baik. Kok tiap hari wali jami'il muslimin wal muslimat. Itu namanya kontradiksi. Dengan apa? Dengan ucapan dan hati. Antara ucapan sama hati kontradiksi. Kalau ucapan sama hati udah kontradiksi, disebutnya munafik. Gitu. Kata Allah, lu mah ngedoa basa-basi doang. Jangankan wali jami'il muslimin wal muslimat, astagfirullahalazim yang li, ya Allah ampunin dosa saya, itu gak masih basa-basi kita mah. Orang aku ora kita mah. Ya Allah ampunin dosa saya. Ya orang aku ora. Biasa. Gitu. Emang sih kita ngomong astagfirullah boleh nangis. Ya ora kapan. Kontradiksi. Nah, jadi orang beriman mah pasti hubbu ahli din, pasti cinta sama saudaranya yang sesama muslim. Begitu. Qala alaihi salam, Rasulullah SAW berkata, man sarrahu ayyuzahziha anin nar. Barang siapa yang senang selamat dari neraka. Barang siapa yang pengen selamat dari neraka, begitulah bahasanya mah. Man sarrahu ayyuzahziha anin nar, barang siapa yang kepingin selamat dari api neraka, wa yudkhilul jannah, dan barang siapa yang pengen masuk ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Barang siapa yang pengen selamat dari neraka, pengen banget masuk surga, maka wayahnya mati sambil mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau pengen selamat dari neraka, pengen masuk surga, siapin tuh mati kudu bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kudu bisa. Nah, kita udah mual bisa, apalagi itu mah udah bukan kita yang ngendaliin. Ya. Lagi sakaratul maut udah bukan kita yang ngendaliin lagi. Itu mah udah di alam bawah sadar kita, sama kayak kita lagi digebugin orang, jangankan ditanya, udah orang inget apa-apa digebugin orang. Lah jangan digebugin orang, amit-amit umpamanya gempa bumi. Gempa bumi gelisah kita. Pasti kabur, ada yang ini ngambil duit, ngambil ini, wah segala macam, udah kagak bisa ditanya yang begitu. Itu mahnya sesuai alam bawah sadar dia, begitu. Duit yang kita cari bertumpuk-tumpuk, banda yang udah kita kumpulin, mobil yang udah kita beli, motor yang udah kita beli, Pak. Pas lagi gempa bumi, Pak, ternyata alam bawah sadar kita masih mencintai diri kita. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini kecuali diri kita, dari seujung rambut sampai seujung kaki. Makanya pas lagi gempa bumi mah bukan duit yang kita cariin. Apa? Buru-buru keluar rumah. Embung mati. Sayang sama diri. Nah, udah rada ngurangin gempa buminya, baru astagfirullah, duit baru diambil duitnya. Astagfirullah, anak, ambil anaknya. Itu kiamat begitu, Pak. Makanya pas lagi kiamat, Pak, pas lagi ditiup, kagetnya itu alam berguncang, hancur, Pak.
digoyangkan nama Allah, laut tsunami, bumi gempa, gunung meletus, begitu. Makanya ibu-ibu yang lagi menyusui juga anaknya dilemparkan, bukannya kagak sayang sama anaknya, saking ku repotnya, saking ku paniknya. Begitu. Entar ada turun be itunya tuh gempanya itunya baru ingat astagfirullah anak, astagfirullah baru nangis belakangan. Nah, begitu. Apalagi lagi sakaratul maut, sakitnya luar biasa sakaratul maut. Gempa bumi mah belum tentu sakit kalau orang ketimpah mah. Tapi paniknya luar biasa kan. Gempa bumi kita kagak ketimpah apa-apa, pernah sakit, cuman dapat panik. Ditanya udah bisa. Apalagi sakaratul maut sakit pak, makanya mati juga sakit. Kagak sakit mau mal mati kita. Dicabut nyawa begitu sakitnya. Makanya apapun yang terucap dari mulut kita itu semuanya di alam bawah sadar. Udah kagak sadar lagi kita. Nah, alam bawah sadar adalah biasanya efek dari apa yang telah kita lakukan berulang-ulang. Itu alam bawah sadar namanya. Alam bawah sadar mah efek dari apa yang kita lakukan berulang-ulang. Makanya kaget dikit astagfirullah, kaget dikit la ilaha illallah, kaget dikit asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ngambek dikit sallallahu ala muhammad, muji. Begitu. Bukan kaget dikit bujuk buset, bukan. Entar juga pas jemput nyawa bujuk buset. Kaget dikit cie-cie itu kayak abangnya si Bonte mati cie-cie karena kebiasaannya begitu. Di film PPT kan ya. Karena biasain mulut baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi orang yang sehari-harinya berucap kotor jangan berharap mati mengucapkan kalimat thayyibah. Orang mulutnya kotor. Mulutnya sering dipakai caci maki orang. Mulutnya suka dipakai buat nyakitin orang. Mulutnya suka dipakai buat perkataan-perkataan yang gak baik. Mulutnya suka dipakai buat ngegibah orang. Tuh kan yang dipakai entar mengucapkan syahadat mulut bapak. Jangan ngarep-ngarep bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau mulutnya masih pas lagi sehat dipakai buat yang kotor-kotor mah tuh mulut. Gitu kira-kira. Ini tuh Pak, finalnya ini. Gitu. Finalnya ini. Intinya mau begini, maksudnya ngucap kagak kudu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pak, jarang kita nemuin orang lagi sakaratul maut biar kata kiai juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, jarang. Jarang. Sebab apa yang ada, orang namanya lagi sekarat pasti ngorok. Boro-boro mengucapkan 2 kalimat syahadah kepanjangan. Maksudnya apa? Barang siapa yang pengen masuk surga, embung masuk neraka, persiapkanlah kematianmu agar kematianmu itu bersama iman, begitu. Nah sekarang kan kita lagi nabung nih. Bagaimana caranya ntar kita mati bawa iman? Nah nabung kita tuh. Gitu. Ngerti ya? Jadi bukan berarti wah ada orang lagi sekarat kagak bisa baca syahadat, wah mati kafir ya orang begitu. Atau panjang baca syahadat mah. Gitu. Atau Allah begitu be. Ada Habib ngomong kalau orang lagi sekarat jangan dituntun baca la ilaha illallah katanya gitu. Habib itu tuh siapa namanya Habib ya? Habib terkenal pokoknya mah, terkenal kewaliannya juga. Yang gemuk itu Pak udah meninggal almarhum. Gitu, gurunya Habib Rizik, ya gurunya para habaib loh gemuk. Beliau itu lagi ceramah bilang, kalau nuntun orang lagi sekarat jangan dituntun baca la ilaha illallah. Mengapa? Takut baru mengucapkan la ilaha udah habis napasnya mati. Kan la ilaha mah atuh tiada Tuhan artinya gitu. Jadi baru la ilaha udah mati udah diterusin lagi gitu. Ntar matinya kafir kalau begitu kata salah satu Habib. Jadi cukup kalau orang lagi sekarat kita talkin be Allah 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 begitu.
Sebab kalau kita talkin bang muji bang la ilaha, takutnya baru la ilaha udah hilang nyawanya gitu. Takut mati dalam keadaan kafir, sedangkan la ilaha mah artinya tiada Tuhan gitu. Pan kudu dikumplitkan la ilaha illallah kudu begitu. Nah makanya kalau ada orang sekarat nitip, jangan ditalkin la ilaha illallah, takut orang bisa. Cukup be Allah 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 begitu. Terus apalagi barang siapa yang pengen selamat dari neraka, pengen masuk surga, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Perlakukanlah manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh manusia. Gitu. Kalau kita embung dihina, jangan ngehina. Begitu maksudnya. Kalau kita embung disakitin, jangan nyakitin orang, begitu. Ini menyakitin orang demen, disakitin mah embung, ngehina orang meresep, dihina orang mah kagak, begitu. Pengennya dihargain, ngehargain orang mah ora. Nah makanya wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih, berikanlah atau perlakukanlah manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh manusia, begitu. Itu baru tuh insya Allah orang yang menghormat manusia, yang memanusiakan manusia gitu, yang memanusiakan manusia pasti selamat dari neraka, kagak pasti masuk surga. Pak, seandainya Bapak seandainya Bapak ada yang mau kasih santunan gitu. Posisi Bapak sekarang lagi kalau kata Sundanya mah bruk di juru brok di pantok ngalayah di tengah imah, si jabrig aya di pipir begitu, si jambrong aya di kolong, pokoknya mah kita lagi enak be keadaan ekonomi sekarang. Duit punya, rokok aman, awak sehat, begitulah alhamdulillah. Nah dalam keadaan Bapak sekarang kayak begini, terus ada orang mau ngasih santunan ke Bapak, ngasih duit. Ada yang mau ngasih duit. Cuman kagak mau tuh orang ngebagi duit, kudu nyamperkan ke rumah embung. Tapi kudu bagaimana? Kudu bapak-bapak nyamperkan ke rumahnya, kumpul bareng-bareng pepanasan sama orang. Mau nyamperin kira-kira? Kagak seberapa lagi yang disantuninnya, paling 200.000. Sama beras dah 5 liter. Sama snack. Begitu. Tapi ambil Pak, saya mau embung ke rumah Bapak. Begitu. Ambil, bari ngantri sama orang-orang pepanasan. Mau. Embung. Nah itu suka dilakukan sama panitia-panitia santunan begitu. Zakat itu hak fakir miskin, sebagaimana itu panitia kagak mau. Contoh misalkan saya panitia Bapak jadi panitia zakat, atau Bapak ustad dah, Bapak ustad. Saya bukan ustad, saya pengen zakat ke Bapak, tapi Bapak kudu nyamperkan ke saya. Zakatnya sama orang 45, saya 25. Pak Ustadz saya kagak bisa ke rumah Ustadz nih, ambil dong zakatnya 45.000. Bagaimana tuh? Nama kita udah besar. Nama kita udah besar. Disuruh ngambil zakat seukuran 45.000 ke rumah itu mau jaki. Mau kira-kira? Belum tentu. Begitu. Mengapa lo orang ngehargain amat? Begitu. Orang ngehargain amat tuh, orang tiba ngasih segitu doang kudu nyamperkan ke rumahnya. Tuh si ustadznya ngerasa kagak dihargain ngambil zakat, sedangkan zakat mah hak fakir miskin. Urupnya mah antarkan ke rumahnya masing-masing, bukan dikumpulin bari pepanasan puasa lagi. Begitu. Dikumpulin siang-siang bari ngantuk, kadang-kadang pagi-pagi, siang-siang ngantuk, pepanasan bari ke dalam keadaan puasa, kudu dikumpulkan di sebuah aula, di sebuah tempat buat ngambil haknya bari orang seberapa. Tuh saja kalau dikumpulin begitu dia mual mau. Makanya Ustaz mah
disamperkan. Padahal mah tujuan orang zakat ke ustad mah bukan lantaran sabilillah, fakir miskin. Sebab apa? Mohon maaf, ustad mah kagak punya usaha, palebah punya usaha juga usahanya kagak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ustad mah dapat duit juga ya dari Allah, itu nama begitu. Kalau ngomong dari amplop mantap di itu nama Trans 7. Gitu. Kagak punya penghasilan secara profesional yang mencukupi. Ada duit mah banyak, hasil ceramah, hasil tahlilan, atau ada tamu, atau hadiah dari orang, mobilnya Alphard, ya tetap bayar miskin. Hukumnya. Jadi zakat ke ustad mah bukan lantaran sabilillah. Dalam madhab Imam Syafi'i mah sabilillah kagak ada, ustad kagak ada. Begitu. Jadi zakat ke ustad mah sebetulnya Pak, nih Bapak nih mohon maaf, zakat ke ustad mah jangan niatin itu sabilillah. Madhab Syafi'i mah ustad bukan sabilillah. Sabilillah mah orang yang dalam keadaan perang di jalan Allah, perang fisik. Ya ustad juga perang apa? Memerangi kebodohan umat manusia. Tapi bukan perang fisik, itu mah perang intelektual. Beda. Makanya kita pelebah zakat ke ustad mah fakir miskin. Nah, pan ustad mah kagak mau disebut fakir miskin, embung. Begitu. Nah, cara ngobatinnya apa gimana? Ya kita antarkan ke rumahnya. Begitu, merasalah orang tersebut dihargain. Nah, itu tolong praktekkan ke fakir miskin. Kita kan ngasih zakat masyarakat yang dikumpulkan sama panitia, Pak ya. Itu mah hak fakir miskin, hak dia. Udah mah selama 11 bulan dia kagak dihargain sama orang lantaran miskin. Atuh mau lebaran mah hargain, antarkan tuh sama RT sama RW, antarkan ke rumahnya. Assalamualaikum. 11 bulan 29 hari Pak, kagak ditengok-tengok acan sama orang lantaran miskin. Siapa yang menengok orang miskin? Saudaranya gak orang kenal, apalagi RT RW, boro-boro ngelong orang miskin. Cing atuh hargain dari 12 bulan, 11 bulan 29 hari dia orang diorangkan sama orang, atuh sehari itu tuh yang satu hari pas pelebah ngasih hak dia. Hargain dia, antarkan ke rumahnya satu-satu. Itu yang disebut memanusiakan manusia, bukan memiskinkan orang miskin. Udah memiskin tapi dimiskinkan. Gitu. Udah mah hidup miskin dimiskinkan. Bagaimana dimiskinkan? Ngambil haknya kudu ngantri panas-panasan. Apalagi nenek-nenek yang ngambil beras kudu memanggul-manggul dari rumah. Ya Allah, ya ada apa? Kalau boleh diwakili itu nenek-nenek bari manggul-manggul beras, bari nenteng-nenteng beras, duitnya mah kagak seberapa. Tanya nenek-nenek paling duitnya 200 pego. Ya Allah ya Robbi, bekal beli itu juga lebaran, kue lebaran gak ora cukup Pak, 250 nyampe mana? Ya Allah ya Rabbi, gitu ya. Bagian yang udah tua mah ntar nih pun suatu saat masih coti di panitia deket masjid, begitu cot kudunya, prakteknya begitu. Itu disebutnya memanusiakan manusia gitu. Iya tuh peperihan gitu. 12 bulan itu mah orang diharga-hargain aja. 12 bulan orang miskin nyari duitnya capek, kudu panas-panasan, kudu pepanggulan, benar? Kudu kotor-kotoran. Ini zakat mah hak dia yang orang kudu capek, kudu masih panas-panasan. Begitu Pak kira-kira. Nah, suatu saat kita ganti ya gitu sistemnya. Begitu. Penorasukan atau RW ngopi di rumah orang miskin kan orasukan. Ustad orasukan ngopi di orang miskin, ya sekali-kali main ke rumah orang miskin beri nganterkan berasnya. Gitu. Lihat rumahnya. Begitu, lihat anaknya udah salin apa belum gitu. Iya, miskin justru orang jelek terang mah semua juga miskin.
Semuanya, kagak ada yang kaya selagi masih pakai gas LPG yang 3 kilo gitu. Sebab gas LPG yang 3 kilo mah khusus masyarakat miskin. Ini miskin semua di Jelateng masalah lagi pakai gas yang 3 kilo. Gitu Bapak. Jadi itu kata Rasul tuh, wal yati ilanas ma yuhibbu ayuta ilaih. Perlakukan manusia sebagaimana kita mau diperlakukan. Kira-kira panitia disuruh ngantri begitu mau apa? Begitu. Yakin mau rasa dihina gue diginihin mah kan begitu. Nah itu juga begitu mungkin. Tapi kulantaran butuh kali orang miskin. Jadi mau bayar diapain nggak? Gitu. Mau digoyang ke kanan, digoyang ke kiri, begitu. Iya. Wah udah iya, iya dah iya. Gitu. Yang penting dapat duit. Kayak si Arsul si Udin gitu. Dihina sama Pak Jalal bagaimana gak? Bagian amat gitu. Gitu Pak. Pakai ya kita sedikit-sedikit tuntunan dari Nabi. Bahkan apa? Rasul mah umat yang paling Rasul sayangin orang-orang miskin selain anak yatim. Begitu. Jadi makanya kalau kita ngehinakan orang miskin kualat kita. Gitu. Sebab orang miskin mah umat yang paling disayangin Nabi, orang miskin. Gitu. Ini mah kucing, baik kelindes sama kita urusin, orang miskin mau orang kita urusin. Begitu. Lagi di jalan naik motor ngebut, nginjek kucing, wah langsung kita urusin. Di kuburnya juga pakai baju baru yang kita pakai tuh, karena takut kualat sama kucing. Mana baju baru beli, ini kucing udah ketabrak, wah dibungkus biar kata baju baru juga dikubur, takut kualat. Tapi orang miskin tiap hari kita sakitin, artinya orang takut kualat kita. Gitu. Kan itu mah kucing mah kesayangan Nabi. Lah kucing mau ada akalnya. Sayang mana Nabi kucing sama umat. Dan Nabi pas di hari kiamat orang manggil kucing ora. Nabi mah pas di hari kiamat manggil. Pas bangun kubur, pas hari kebangkitan, Rasul bangkit dari kuburnya. Apa yang ditanyakan Rasul? Wah, apa namanya? Bagaimana keadaan umatku? Rasul mah baru bangun tidur yang dipikirin umat. Begitu. Ya Allah, bagaimana keadaan umatku? Tuh, Rasul mah padahal sama Rasul dulu yang bangkit. Umat belum pada bangkit. Ya Allah, bagaimana keadaan umatku? Kagak nanyain kucing Rasul. Pas bangkit dari kubur, mana kucing ora? Gitu. Kucing baik kita ngomong kucing mah binatang kesayangan Rasul, makanya kualat kalau ngelindas kucing. Gitu. Dikubur kudu pakai bajunya masih baru. Coba bajunya sedekahin ke orang mah, lebih manfaat daripada kudu bekal ngubur kucing. Memang kadang-kadang pemahaman kita suka begitu, kadang-kadang kita mau ngarahkan ke yang lebih logis, disangka Wahabi, disangka aliran baru. Padahal mah kita juga ya logis kudu ya Pak. Kita punya baju baru, terus nginjek kucing udah dikubur. Masa kita ngubur kudu pakai baju baru, bukan ngebungkus kucing atau mau banjir? Ya, atau kasihkan ke orang yang kagak punya baju, yang bajunya masih butut, yang pakai baju partai ya Pak. Gitu. Kasihkan ke dia lebih manfaat daripada kudu bekal ngubur kucing. Begitu. Cuman wah pemali katanya ada mentaknya. Kalau boleh saya kasih tahu, selagi kita meyakini itu pasti terbukti. Yang begitu mah orang ngeyakinin mah moal yang begitu mah. Makanya apa kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kalau nggak salah ngomong, janganlah kamu memusuhi hari, maka hari akan memusuhi kamu. Maksudnya apa? Biasanya kalau orang mau kawin umpama sukan tetanya hari apa yang bagus. Oh ini mah larangan bulan, ini mah larangan bulannya hari Jumat, kagak boleh jadi nikah di hari Jumat. Begitu. Kita percaya, terus kita lakuin di hari Jumat, ya ada mentaknya. Karena apa? Kata Sayyidina Ali, jangan memusuhi satu hari, maka hari itu akan memusuhi kamu. Begitu. Bahkan bagaimana atuh? Udah liberal kita mah urusan hari mah.
Mau dari hari Minggu sampai hari Sabtu, semua juga Allah yang bikin, semuanya bagus. Begitu. Semua juga bagus hari mah. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, jangan musuhi satu hari, maka hari tersebut akan memusuhi kamu. Kagak ada yang namanya larangan bulan. Kalau pakai kaul Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi kalau mau pakai kaul orang tua dulu mah ya mau makaikan silahkan. Gitu. Makanya kalau saya mah mendingan hajatan di larangan bulan coba, soalnya ada yang barengin begitu. Yang bukan larangan bulan mah ada barengannya, jadi ada kebagian amplop kita kayak gitu ya Pak. Ya mau larangan bulan juga memakaikan ya terserah begitu, kagak dipakaikan juga kagak ngapa-ngapa. Itu mah kata kalau Sayyidina Ali. Tapi ada sebagian kalau nggak salah tuh sebagian ulama dalam kitab Qurratul Ain, kalau nikahkan mah bagusnya hari Jumat. Ini kita menikah ke bagusnya hari Jumat. Wa an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Anas, hadis keluar dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, sesungguhnya Nabi berkata, aksiru minal ma'arifi minal mu'minin. Perbanyaklah kenalan daripada orang-orang mukmin. Begitu. Jadi banyakin bergaul sama orang-orang mukmin. Gaul, begitulah intinya, Rasul nyuruh kita gaul. Begitu. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan indallah yaumal qiyamah. Karena bagi setiap orang mukmin dia memiliki hak untuk mensyafaati di hari kiamat. Ini Pak perlu kita tahu, ada syafaat yang hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lain kagak punya. Apa? Syafaatul uzma. Itu mah kagak ada makhluk Allah yang punya syafaat itu kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya syafaatul uzma. Mengapa disebut syafaatul uzma? Karena efeknya menyeluruh untuk seluruh umat, untuk seluruh makhluk, minal nasi wa malaikah wal jin, semuanya lah intinya. Buat manusia, buat jin, buat malaikat, begitu. Manusianya manusia yang kafir, yang muslim, yang taat, yang maksiat, semuanya kebagian syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ngomong mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi, pasti itu mah jangan mudah-mudahan. Jangankan kita yang sembahyang, yang kagak suka sembahyang, yang kagak kenal Allah, Allah acan, maksudnya mah bukan orang Islam, dapat syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi SAW. Emang kapan itu syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi? Syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi ketika para umat dikumpulkan di padang mahsyar, itu matahari sekira-kira sejengkal, menurut saking panasnya matahari, semeter lah dari kepala kita, panas ribuan tahun Pak, di situ kagak dapat kepastian. Ibarat kata Bapak ada di sebuah lobi, di ruang tunggu, di rumah sakit, itu kagak belum dipanggil juga sama resepsionis. Belum dipanggil juga sama suster, ini gua didata orang ya, atau belum dipanggil kan kita begitu. Nah itu nanti di padang mahsyar juga begitu, umat menunggu kepastian ribuan tahun, mau yang Islam, mau yang kafir, yang maksiat, yang taat, semuanya telanjang bulat di padang mahsyar nungguin kepastian kapan ini dihisab. Tuh Pak, kita di alam dunia paling lama umur 63 tahun. Seandainya kita mulai kita balik dari umur 15 tahun, mulai rumah tangga umur 25. Nah, mulai rumah tangga mah baru dah tuh ya, punya duit juga, boleh hasil kita dewek, belum kawin mah kadang-kadang masih dibantu sama orang tua. Udah nikah mah kadang-kadang ya udah baik kita juga ngelasa dilepas. Baru ketahuan kita miskin apa kaya di umur 25. Kayak gitu. Umur 25 sampai ke 60 tahun itu berarti kita hidup mandiri sekitar 35 tahun.
Hidup mandiri 35 tahun, belangsak, betah ora kira-kira? Begitu. 35 tahun belangsak baru ada perubahannya. Begitu. Belangsak. Orang ketemu senangnya. Wah itu. Orang betahnya luar biasa. Jangankan 35 tahun, 1 bulan baik itu orang megang duit, orang pebur rasan. Sebulan orang megang duit, sehari orang ngerokok gak rasa udah mau kiamat, sehari orang ngerokok juga. Ini Pak, kita ribuan tahun di padang mahsyar, telanjang bulat, jajan kagak, ngerokok kagak, ngobrol kagak, ngopi kagak, emang kagak ada tukang warung. Kagak ada kejelasan, semuanya kagak pada ngobrol. Mengapa? Pada gelisah. Selamat apa ora. Jangankan orang lain, orang tua ke anak juga kagak saling petanya. Begitu. Apa? Lantaran gelisah, khawatir. Selamat apa ora. Selamat apa oranya tergantung dihisab, sedangkan dihisab juga belum. Begitu. Dari hisab bentar ke mijan, dari mijan ke sirat. Begitu. Lama langkahnya itu nungguin dihisab juga ribuan tahun, matahari udah kagak ada malam lagi, orang ada. Kagak ada malam juga, udah siang semua di padang mahsyar. Kagak saling petanya. Ya Allah ya Rabbi, bete-nya itu luar biasa. Begitu. Nah, itu yang nyelamatkan para umat supaya buru-buru dihisab. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutnya syafaatul uzma, menyelesaikan masyarakat para umat, diselesaikan, disudahi masanya di padang mahsyar, buru-buru dihisab, dan itu namanya syafaatul uzma. Tapi orang mukmin mah, yang taat mah, yang banyak ibadah mah mual bete di padang mahsyar juga walaupun ribuan tahun. Begitu. Mengapa orang bete? Ya dia mah amalnya banyak, aus bae tinggal minum telaga Kausar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Kausar. Nah, Bapak main di padang pasir. Nah, di padang pasir ada kobak. Nah, kobak mana disebutnya telaga. Kobak, telaga, setu, telaga disebutnya. Lagi sedang ausnya ada telaga. Wah, atuh Pak. Itu telaga mau dikasih ke siapa-siapa, itu mah haknya buat orang mukmin. Itu Pak. Itu telaga. Di padang mahsyar. Gitu. Disebutnya telaga Kausar. Itu syafaatul uzma, itu mah hak Rasul. Adapun syafaat-syafaat yang lain mah masing-masing kita bisa nyapaatin. Begitu. Orang tua ke anaknya bisa nyapaatin, anak ke orang tua bisa nyapaatin, murid ke guru bisa nyapaatin, atau guru ke murid bisa saling nyapaatin. Nah, orang yang rajin ibadah ke orang yang maksiat bisa saling nyapaatin. Yang penting apa? Adain rasa cinta. Itu dulu. Iya, itu dulu. Ada tali nanti yang bakal dibawa sampai mati. Apa namanya? Rasa cinta. Begitu Pak, rasa cinta. Ntar pas sudah di padang mahsyar nanti ada deteksi. Wah, dalam dunianya kita cinta banget sama si Anu. Begitu. Wah, ajarin ngaji. Waktu lagi di dunianya dia ngajarin gua ngaji. Begitu. Alhamdulillah genengan. Ya biar kata gua murid dia juga, amalnya membanyakan gua, genengan dia ngebacot doang. Tapi nggak apa-apa, biar kata ngebacot doang enggak, gua bisa ibadah dari dia. Nah sekarang gua syafaatin guru gua. Nah begitu Pak. Itu namanya syafaat umum, syafaat yang diberikan oleh Allah untuk masing-masing umat. Gitu, untuk manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amran mutaqabbala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang ada pamaman, orang bisa diskusi, orang ada diskusi. Pamaman doang yang rajin diskusi. Ambil tuh.